Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatanah Puranggraini dengan NIM 11980300249 dari kelas Sosiologi F semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu fikih tentang prinsip dasar fikih. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip tauhid. Prinsip ketauhidan menghargai akal pada posisi yang serasi dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Hukum Islam seluruhnya diperuntukkan bagi orang yang berakal dan mau berpikir. Dalam suatu keterangan dikatakan bahwa agama itu untuk orang yang berakal dan tidak berlaku agama bagi yang tidak berakal, karena fungsi akan membedakan dan memilih perbuatan yang baik dengan yang buruk. Prinsip ketauhidan melahirkan prinsip akhlak al-karimah, yakni prinsip moralitas yang terpuji yang dapat menyucikan jiwa dan meluruskan kepribadian. Dari prinsip umum tauhid, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini. Umpamanya yang berlaku dalam fikih sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu beban hukum atau takhlif, ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, menyucikan jiwa, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk atau aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau al-mizan atau keseimbangan dalam bahasa salaf antara hak dan kewajiban, sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, maka ia berhak menerima sesuatu tersebut. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain. Terlebih lagi, manusia diberi alat untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati. Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah dan sesama manusia, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Tujuan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yakini untuk menyebarluaskan persamaan hak dan kewajiban, karena dalam hukum Islam ditanamkan. Dengan demikian, semua umat Islam berkewajiban memberikan contoh yang patut diteladani dan mengajak kepada kebenaran. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, lalu hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti yang luas, yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan umum atau al-masalih al-amah yakni yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, atau dar'u al-mafasid muqaddamun min jalb al-masalahi. Operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan khusus. Kemudian prinsip yang kelima ada prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ta'awun tolong-menolong sebagai titik tolak ukur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kemudian prinsip yang keenam yaitu prinsip toleransi atau tasamuh. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.
Prinsip tasamuh atau prinsip toleransi ini sebagai titik tolak ukur pengamalan hukum Islam. Karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Toleransi Islam menurut Qardawi berakar pada 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu keragaman atau pluralitas atau al-ta'adudiyah. Keragaman sejatinya merupakan watak alam dan bagian dari sunatullah. Orang Muslim, kata Qardawi, meyakini keesaan Allah atau Al-Khaliq dan keberagaman ciptaannya, makhluk. Dan keragaman itu kita disuruh saling mengenal dan saling menghargai. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian adapun konteks dalam masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam toleransi beragama, masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam agama Islam, ini sendiri konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pemaparan materi saya mengenai prinsip dasar fikih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Asep Dadan Wildan yang sudah membimbing saya selama semester 4 ini dalam mata kuliah ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.